Selain memerhatikan kualitas ASI, cara menyusui bayi pun perlu diperhatikan. Jika tepat saat menyusui, asupan ASI buah si kecil juga terjaga. Namun masih banyak yang kebingungan soal kiat-kiat menyusui dengan tepat. Seperti apa cara menyusui dengan optimal? Untuk menjawabnya, Nakita.id telah mewawancarai pakar. Simak penjelasannya di video ini ya. Tips pemberian ASI eksklusif untuk ibu-ibu bekerja adalah yang pertama yang harus diingat adalah produksi ASI itu sesuai dengan supply dan demand. Jangan pernah bosan saya akan menyebut ini terus. Kalau demand-nya atau payudaranya tetap masih penuh, berarti demand atau kebutuhannya itu sedikit, maka produksi ASI-nya itu juga akan sedikit. Kalau ASI tersebut dibutuhkan, tandanya itu payudaranya harus dikosongkan. Jadi kalau ibu sedang bekerja, ibu harus pumping dengan ritme seakan-akan bayinya sedang menyusui, yaitu setiap 2-3 jam. Biasanya saya menyarankan untuk ibu-ibu menyusui itu pumping atau mengosongkan payudara itu setiap 3 jam sampai maksimalnya 3,5 jam ya. Dan kalau contohnya nih kita di tempat kerja mau ada meeting ya, kita baru saja pumping jam 9 pagi, kita mau ada meeting jam 12 siang. Jam 12 siang ini kayaknya meetingnya ngaret deh, kayaknya selesainya baru bisa jam 2:30 atau jam 3. Daripada kita tidak pumping sampai jam 3 sore, sebaiknya kita pumping sebelum meeting jam 11 ya. Atau kan sekarang kita udah di era teknologi ya, silahkan pakai hands free pumping, itu juga ada. Jadi kalau tanda bayi lapar ya, itu yang pertama yang perlu kita ingat adalah setiap bayi menangis itu bukan berarti bayi sedang lapar. Oke. Setiap bayi menangis ya, itu kita harus melihat bahwa ternyata bayi sedang merasakan tidak nyaman. Tidak nyaman bukan berarti lapar. Jangan sampai kita setelah melahirkan itu langsung bayi nangis sedikit, ngek, nyusu, ngek, nyusu, ngek, nyusu ya, itu yang sebenarnya harus kita hindari. Jadi yang bisa kita lakukan itu adalah kita bisa melihat bayi itu biasanya menyusui setiap 2-3 jam ya, dan setiap kali menyusui itu proses menyusuinya itu sekitar 15-20 menit. Jadi usahakan semaksimal mungkin bayi tidak tertidur di payudara ibu. Kalau bayi itu tertidur di payudara ibu, maka bayi belum bisa mendapatkan ASI yang cukup, sehingga yang terjadi adalah dia akan tertidur di payudara, kita letakkan sebentar, baru juga 10 menit, 15 menit bayi terbangun lagi, nyusuin lagi, bayi tertidur lagi, bayi kita taruh, nyusuin lagi, kesannya kita harus nyusuin setiap jam. Padahal bayinya itu masih belum kenyang setelah dia menyusui di payudara selama 15-20 menit, benar-benar ngenyot, benar-benar payudara itu terasa dari penuh sampai kosong, bayi baru bisa kita letakkan dan kita harap bisa istirahat selama 2-3 jam ya. Tetapi kita juga harus memastikan bayi itu disendawakan dulu selama kira-kira 20-30 menit baru bisa kita taruh ya, supaya bayi tidak terbangun lagi karena masih merasa kembung atau karena harus sendawa. Jadi kalau kita ingin menyusui secara eksklusif,
kita harus tahu bahwa setiap kali payudara kita kosong itu adalah stimulasi terbaik untuk meningkatkan produksi ASI. Ya. Jadi kita harus mengetahui tentang itu. Kemudian yang kedua, kita juga harus ada niat untuk mau menyusui. Ya, jadi ada beberapa ibu di mana mereka mau menyusui, tetapi mereka tidak mau direct breastfeeding. Mereka maunya eksklusif pumping, ya kan? Pompa berikan ASI perah, pompa berikan ASI perah. Apakah itu salah? Enggak juga. Jadi semua ini harus dibicarakan dulu dengan dokter spesialis anaknya atau dengan konselor laktasi. Jadi kita bisa sepaham nih, kita bisa sejalan untuk memastikan dari pihak dokter anaknya dan dari pihak orang tua, kita tahu apa yang kita inginkan untuk bayinya. Ya, jadi itu adalah kebiasaannya adalah berarti harus dicurhatin masalah yang sedang dialami oleh ibu. Jangan sampai disimpan dan dipendam sendiri. Ya, jadi terbuka aja, terbuka kepada suami, terbuka kepada keluarga yang mensupport, terbuka juga dengan dokter spesialis anaknya, supaya kita bisa tetap memberikan yang terbaik untuk si kecil dengan senyuman. Jangan sampai kita memberikan ASI tetapi ternyata kita merasa nyeri yang luar biasa, ternyata kita tidak happy atau kita tidak enjoy atau tidak nyaman saat menyusui. Kemudian yang ketiga, kebiasaan untuk yakin dan percaya diri bahwa kita bisa dan kita mampu. Oke, jadi jangan sampai kalau kenaikan berat badan bayi kita bagus, kita yang bertanya-tanya kepada diri kita sendiri, cukup nggak ya, cukup nggak ya, cukup nggak ya, aduh kayaknya nggak cukup deh, aduh kayaknya nggak cukup deh. Hal ini sebenarnya akan menurunkan produksi ASI. Kemudian yang keempat, hal yang harus dibiasakan itu adalah untuk memantau kenaikan berat badan bayi per bulan, ya, bukan hanya berat badannya saat itu saja, tetapi kenaikan berat badannya dari bulan lalu. Itu juga sangat penting. Nah, jadi kita tidak bisa melihat hanya status gizi. Oh, anak saya gizi baik, jadi saya nggak perlu khawatir. Ternyata gizi baik, tapi dari kurva kenaikan berat badannya itu sudah mulai landai. Yang kita inginkan itu dia mengikuti garis terus pelan-pelan tetap naik, bukan dia naik terus habis itu dia landai. Ya, jadi itu adalah beberapa kebiasaan yang harus kita pastikan. Kemudian kebiasaan yang terakhir itu adalah kita harus menghargai diri kita sendiri, karena semua ibu adalah Wonder Woman. Jangan sampai kita menyepelekan kepentingan untuk me time. Kita harus ada waktu di mana kita bisa relaksasi, kita harus ada waktu di mana kita bisa tenang, kita bisa happy, bisa santai sebentar, mandi nggak diganggu. Yang tidak boleh kita lakukan adalah konsumsi alkohol, merokok, kemudian konsumsi makanan yang pedas, atau makanan yang bisa menyebabkan bayinya itu kembung. Contohnya, bayi kita ada alergi terhadap produk susu sapi, maka sayangnya ibu juga harus puasa produk susu sapi. Itu dia moms, tips-tips menyusui yang tepat. Bisa moms praktikkan agar proses menyusui berjalan lancar. Saksikan wawancara eksklusif lainnya hanya di YouTube Nakita Channel. Sampai jumpa di video berikutnya.